Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nimbuna Adi Kunchoro dari kelas A, Praktikum Elektronika Analog Lanjut. Oke, langsung saja. Di sini saya akan bahas tentang tugas besar elektronika analog lanjut ya. Oke, di sini sudah saya buat rangkaiannya. Nah, di sini mungkin kita bahas dari paling pojok. Nah, di sini ada apa namanya? Ada yang namanya potensial. Yang di sini ada potensial yang 50-50 ya guys. Jadi ini potensinya 50, yang di sini juga 50. Kita lanjut ke ini ada dioda di sini, lalu ada ini juga ada potensio. Di sini potensionya cukup besar. Di sini potensionya seharusnya 75. Dan ada lagi satu potensio yang ada di sini. Nah, di sini juga ada rangkaian berupa resistor, berupa kapasitor dan lain sebagainya. Di sini juga ada pengukur voltase yang lewat. Lalu ada juga ini airfill. Lalu ada airfill 1, ada airfill 2. Untuk sini juga ada ini ada apa namanya pembuat gelombangnya, dan di sini ada juga yang namanya osiloskop. Oke, mungkin langsung aja kita play. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, kita lanjutkan ya. Di sini bisa kita lihat gelombang pada channel A, channel B, channel C, channel D. Oke, yang di gelombang channel A ini sudah terlihat warna kuning. Dan di sini bisa kita amati kalau gelombang channel A ini berbentuk lurus pada awalnya. Dan ketika maksud saya voltasenya kita turunkan, dia akan membentuk gelombang sinus. Seperti ini. Dan semakin kecil, maka gelombangnya akan semakin besar. Oke, di sini kenapa kok bisa muncul gelombang sinus? Karena di sini terjadi kebocoran sinyal. Nah, karena output dari komparator DC channel ini amurni, walau ada dioda, tapi tidak cukup untuk menstabilkan gelombang. Nah, seperti itu. Kenapa kok ini tetap terjadi gelombang? Ya, karena itu tadi. Walaupun ada dioda yang di sini tadi, tapi memang diodanya tadi tidak cukup untuk menghadang gelombang yang ada. Ibaratnya tuh gimana ya jelasinnya, kayak ada penghalang tapi penghalangnya tuh tidak cukup kuat. Ibaratnya kalau ada dam yang untuk menghalangi air masuk, nah damnya itu tidak cukup kuat. Nah, pada akhirnya airnya itu mengalir masuk walaupun sedikit, seperti yang ini tadi kasusnya. Oke, kita masuk ke channel B. Channel B yang berwarna biru ini bentuknya tuh sinus, seperti yang bisa kita lihat. Nah, ini tuh paling besar karena potensio pada channel B ini 75%. Seperti yang saya bilang tadi, di sini 75% dan itu sangat besar sekali. Nah, karena potensio pada channel B ini 75% yang masuk pada sinyal generator dan tidak melewati resistor apapun. Nah, jadi itu yang membuatnya sinyal B ini besar ya. Jadi karena memang tidak melewati resistor, makanya di di channel B ini benar-benar sinyalnya benar-benar kuat, benar-benar besar sekali. Oke, kita langsung masuk ke channel C. Nah, di channel C ini membentuk gelombang yang sinus juga. Nah, di channel C ini mungkin saya akan sedikit menyoroti di bagian sini. Ketika saya mengisikan airfill di 1,8K dan airfill yang 2 ya, dan airfill yang satu di sekitar mana sini. Nah, ini airfill 1 48K. Kenapa saya ngisi 48 dan 1,8? Karena memang dari tugas besarnya di sini 4X. Jadi X ini nanti kita isi di digit NIM terakhir kita.
Kalau dari saya sendiri kan NIM terakhirnya 48, makanya saya isikan 8. 48 dan 4,8. Ya, bentuknya seperti ini. Benar-benar sama plug dengan yang ke apa channel D. Channel D ini bagian kalau channel C ini bagian inputnya, channel D ini pada bagian outputnya. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa hasil gelombangnya itu gelombang di channel D itu seperti ini? Kalau kita amati lebih jeli, nah di sini itu gelombang yang channel D ini pada dasarnya itu lebih kecil dari gelombang yang channel C. Kenapa bisa begitu? Ya karena uh, potensinya dalam keadaan low. Jadi gelombang ini tuh lebih kecil daripada inputnya. Channel 4 ini lebih rendah daripada channel 4 yang sebagai output ini lebih rendah daripada input di channel 3. Nah, sehingga tidak terjadi penguatan. Ibaratnya tuh kita memang taunya kan penguatan. Nah, tapi penguatannya ini dalam bentuknya minus. Seperti itu. Jadi, kalau penguatannya minus berarti kan tidak naik. Pada akhirnya akan turun. Sederhananya seperti itu. Dan lalu untuk apa namanya? Untuk perhitungannya seperti ini. Frekuensi cut off pada rangkaian tersebut mungkin bisa disimak dengan NIM saya yang 48 seperti ini. Untuk hasil frekuensi cut off-nya FHP minus FLP ini 705 min 18812 Hz. Seperti itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Dan ada beberapa tambahan mungkin sedikit mengenai ini. Pada channel A ini kan kita melihat gelombang yang cukup datar pada ini di sini di voltase yang ini semakin kecil, maka kita akan melihat semakin jelas kalau ini tidak hanya sebuah garis. Jadi semakin kita memperkecilnya, jadi kelihatan kalau ini tuh nggak cuma sekedar garis biasa. Jadi gelombang di voltase yang segini itu kelihatannya lurus aja. Dan ini ibaratnya kita zoom ya. Kalau kita zoom, hasilnya seperti ini. Semakin jelas, semakin jelas. Ya, intinya ini bukan, di channel A ini bukan cuma garis biasa, ini bentuknya gelombang sinus ketika kita semakin kecil kan. Dan di channel B, kita masuk ke channel B, nah ini semakin kita perbesar, nah voltasenya semakin lurus, walaupun ini tidak selurus yang channel A. Bisa kita lihat channel B ini masih ada gelombang yang masih kelihatan di sini. Nah, seperti itu. Semakin kita perkecil, semakin jelas kalau channel B ini sebenarnya besar sekali. Dan ini memang gelombang yang paling besar di antara yang lain. Oke, masuk ke channel C. Channel C ini bagian dari input yang tadi, yang dari sebelah kanan tadi. Seperti ini bentuknya. Semakin hampir sama dengan yang B. Semakin kecil, maka akan semakin terlihat, dan semakin besar akan terlihat mendekati ke garis. Tentu juga channel D seperti itu, semakin kecil dan semakin besar seperti itu. Oke, di sini juga ada frekuensi yang semakin kita naikkan, ini semakin seperti ini. Bentuknya semakin tidak jelas, semakin menjauh, merenggang. Ketika kita masukkan ke lebih kecil, nah ini semakin rapat. Dan ini bentuknya sangat rapat sekali. Levelnya pun kalau kita naikkan, ini gelombangnya meregang naik turun ke atas ke bawah. Semakin dinaikkan, semakin besar juga levelnya. Dan semakin tinggi juga gelombangnya. Nah ini untuk amplitudenya ketika semakin kita kecilkan, nah akan terlihat jelas. Semakin kita besarkan, nanti kita akan melihat garis yang semakin lurus. Ya, seperti itu. Sama ini untuk apa namanya? Yang di sini.
program ini semakin besar kita set itunya di senternya, itu akan semakin merapat gelombangnya. Nah, semakin kita lepas, nah ini nanti akan jadi lebih renggang. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Dan saya mungkin sedikit lagi mengulas tentang ini, nilai perhitungannya. Nah, ini sudah seperti rumus yang yang diberikan dan hasilnya seperti ini. Ya, mungkin itu saja dari saya keseluruhan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.